Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Evan Tanwijaya dan pada video kali ini saya akan membahas tentang Android Studio Installation Guide. Jadi untuk mata kuliah Visual Programming ini rekan-rekan akan banyak menggunakan aplikasi yang disebut dengan Android Studio. Lalu bagaimana cara untuk melakukan instalasinya? Nah, untuk melakukan instalasinya rekan-rekan bisa langsung pergi ke web browser masing-masing. Kemudian di web browser tersebut rekan-rekan bisa membuka google.com. Setelah halaman google.com terbuka, rekan-rekan bisa mengetikkan keyword dengan nama Android Studio. Rekan-rekan bisa pilih link yang pertama dengan nama developer.android.com Studio. Saat sudah tiba, rekan-rekan bisa mendownload Android Studio dengan mengklik tombol download Android Studio. Untuk narwalnya ini adalah versi narwal yang sekarang, begitu ya. Nah, nanti rekan-rekan seiring dengan berjalannya update, otomatis nama Android Studio-nya juga akan berubah. Tapi sebisa mungkin Android Studio yang digunakan adalah Android Studio yang sudah terupdate. Bagi rekan-rekan yang ingin menyesuaikan Android Studio-nya dengan OS yang dimiliki seperti Windows maupun Mac ataupun Linux, dan Mac sendiri pun juga memiliki ada yang Intel maupun ada yang M-chip, itu bisa menyesuaikan dengan melihat scroll website ini sampai ke bagian bawah. Nah, ini bisa disesuaikan. Kalau memang di tombol atas merasa tidak yakin bahwa yang di-download itu sudah sesuai dengan OS-nya masing-masing. Nah, kemudian setelah di-download, rekan-rekan bisa melakukan instalasi secara biasa atau manual, begitu ya. Itu untuk penginstalan Android Studio melalui developer Android. Ada juga cara di mana Android Studio ini bisa di-download menggunakan tools yang disebut dengan JetBrains Toolbox. Jadi untuk melakukan instalasi JetBrains Toolbox itu bisa kembali lagi ke Google dan mengetikkan tombol JetBrains Toolbox. Nah, untuk instalasinya sendiri rekan-rekan bisa memilih begitu ya antara mau menggunakan Android Studio tadi website ataupun menggunakan JetBrains Toolbox. Jadi salah satu saja, tidak perlu keduanya. Kelebihan dari JetBrains Toolbox sendiri ini dia itu menyediakan gitu ya sebuah tools yang menyediakan uh, platform untuk mendownload aplikasi di bawah JetBrains begitu ya, di mana Android Studio sendiri itu adalah salah satu aplikasi di bawah JetBrains gitu. Nah, cara instalasinya juga sama, rekan-rekan bisa mengklik tombol download ini sesuai dengan OS yang dimiliki. Di sini ada berbagai macam tipe OS yang bisa dipilih, bisa di-download sesuai dengan OS yang dimiliki oleh rekan-rekan. Dalam kasus ini saya adalah Mac OS yang Intel begitu ya. Di Mac OS Intel tinggal di-download begitu saja. Nah, kasus saya sendiri saya sudah menginstal menggunakan JetBrains Toolbox gitu ya. Nanti akan muncul instalasinya di bagian atas seperti ini kalau sudah selesai instalasi. Tinggal rekan-rekan mencari available tools yaitu Android Studio. Dalam kasus ini saya sudah mendownload sehingga sudah muncul di bagian bawah. Nah, untuk Android Studio saya sendiri ini saya memiliki update. Nah, nanti sebenarnya kalau masalah update-update tinggal diklik tombol update ini saja di dalam JetBrains Toolbox. Jika sudah berhasil terinstall, rekan-rekan akan muncul simbol Android Studio seperti ini, tinggal diklik saja. Nah, otomatis halaman awal Android Studio akan terbuka di layar rekan-rekan masing-masing. Nah, untuk Android Studio sendiri ada beberapa hal yang rekan-rekan perlu instalasi, yaitu adalah yang pertama adalah SDK dan juga emulator begitu ya. Nah, untuk emulator sendiri sebenarnya bisa digantikan dengan Android device yang rekan-rekan miliki. Tapi kalau rekan-rekan tidak memiliki Android device berarti wajib menggunakan SDK. Wajib menggunakan emulator. Nah, untuk SDK dan emulator sendiri, rekan-rekan bisa klik tombol di bagian kiri sini.
tombol di bagian kanan ini, kemudian ada SDK Manager. Nah, di dalam SDK Manager ini banyak sekali Android version yang dapat rekan-rekan download. Apa sih Android SDK sendiri itu? Android SDK sendiri itu digunakan untuk mendevelop aplikasi Android. Jadi kalau kita ngoding dengan bahasa pemrograman Kotlin ataupun Java, dari bahasa pemrograman itu harus dikonversi sehingga Android dapat membaca. Nah, konversi tersebut itu akan dilaksanakan oleh SDK yang kita install. Dalam kasus ini SDK yang kita install sebenarnya tidak perlu kita install semua, hanya beberapa yang sekiranya rekan-rekan akan melakukan testing. Dalam kasus ini misal saya memiliki HP Android dengan tipe lama begitu ya, otomatis Android SDK-nya harus diinstal yang lama begitu ya, dan diinstal dengan yang terbaru. Tidak perlu menginstal semuanya, kalau saya saran aja mungkin rekan-rekan bisa cek di bagian API level ini, pilih yang tidak ada XT-nya. Jadi yang kita pilih yang basic-basic aja sehingga instalasi SDK ini tidak memakan memori yang terlalu banyak. Karena kalau rekan-rekan menginstal semua SDK yang ada, otomatis memori yang digunakan akan semakin besar. Kalau sudah tinggal dicentang-centang saja, tinggal dipencet OK, kemudian mereka akan melakukan download secara otomatis. Bisa rekan-rekan tunggu hingga selesai, dan jika sudah selesai rekan-rekan bisa mencoba membuat new project. Kemudian pilih phone dan tablet, pilih empty activity. Di dalam empty activity rekan-rekan bisa membuat namanya begitu ya. Mungkin untuk nama pertama ini kita bisa buat yaitu Hello World untuk nama projectnya. Kemudian untuk package name rekan-rekan bisa ketikkan seperti ini ya, com, kemudian nama rekan-rekan masing-masing atau mungkin nama nanti rekan-rekan punya software house sendiri, itu bisa diberikan nama sesuai dengan software house-nya masing-masing, tapi untuk sementara rekan-rekan bisa menggantinya dengan nama masing-masing. Kemudian di follow up dengan nama project dari atas ini. Ini akan langsung tertulis untuk Hello World-nya, jadi tidak perlu diketik. Untuk save location, rekan-rekan bisa memilih save location di mana rekan-rekan ingin menyimpan project rekan-rekan. Dan terakhir adalah minimum SDK. Minimum SDK ini dipastikan dengan SDK yang rekan-rekan download tadi. Jadi yang paling rendah itu harus rekan-rekan hafal, dan pastikan teman-teman pilih di sini. Dan yang terakhir pastikan build configuration-nya berada di Kotlin DSL. Kemudian dipencet tombol finish, maka project Android Studio rekan-rekan akan terbuat begitu ya. Silahkan rekan-rekan bisa menunggu karena untuk Android Studio sendiri ini cukup berat gitu ya rekan-rekan. Jadi menunggu waktunya cukup lama begitu ya. Dalam arti Android Studio ini cukup berat dan waktunya untuk membuat sebuah project itu berbeda-beda tergantung dari komputernya masing-masing. Silakan bisa menunggu sampai bagian bawah ini selesai terdownload, baru akan beres. Demikian materi pada video kali ini. Salam entrepreneur.